Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana mencatat dokumen memorial. Dokumen memorial ini karena kita akan catat ke dalam menu buku besar. Di dalam menu buku besar ini untuk mencatat dokumen transaksi kita masukkan ke dalam bukti jurnal umum. Selanjutnya akan kita lihat dokumen memorialnya untuk penyesuaiannya. Nah, di sini ada dua dokumen memorial. Yang pertama itu berisi rekening koran, ada pendapatan bunga sama beban administrasi bank. Sebelum mengentri dokumen transaksi, ada beberapa hal yang perlu kita lihat terkait nanti penyesuaiannya. Dokumen pertama, data sudah bisa dilihat. Untuk dokumen berikutnya, penyesuaian yang kedua, di sini ada persediaan akhir store surplus dinilai 4.850.000. Kedua, beban sewa toko bulan Desember 2.500.000, beban asuransi bulan Desember 1.250.000. Cadangan kerugian piutang ditetapkan 5% dari saldo per 31 Desember. Untuk memo yang kedua ini kita harus melihat data neraca saldo per 31 Desember sebelum penyesuaian. Itu kita lihat dahulu neraca saldo per 31 Desember sebelum penyesuaian. Terkendala teknis yang janggal bahwasanya di sini ada VAT payable, utang pajak, ada saldo debit. Harusnya utang pajak itu saldo debit. Kita cek, double check, kita cek, dan klik. Nah, di sini ada pembayaran PPN bulan November. Ini terjadi kesalahan di jurnalnya. Bagaimana cara memperbaikinya? Kita masuk ke buku besar. Kita masukkan buku besar, kita masuk ke aktivitas. Ada di kas bank, ada bukti pembayaran. Ini intinya pembayaran. Kita lihat transaksi sebelumnya, tinggal dibalik. Nah, di sini muncul, kalau kita balik ada VAT payable, langsung aja kita edit di sini di menu account-nya. Ini kita ganti income tax payable. Income tax payable. Ya. Setelah itu kita simpan dan tutup. Selanjutnya akan kita lihat lagi laporannya, daftar laporan, buku besar, neraca saldo klasik, 31 bulan 12 2015. Kita oke aja. Di sini ya sudah tidak ada, saldonya sudah tidak ditampilkan. Ini yang ada bersaldo aja ya. Bisa di memorial 12 yang pertama, tanggalnya kita masukkan tanggal 31 12 2015. Deskripsinya memo real 1. Kita langsung masukkan persis jurnal umumnya. Interest revenue tadi berarti jurnal untuk rekening korannya. Di situ ada pendapatan bunganya 5.320.000, ada beban administrasi bank 250, maka ada selisih kas yang masuk 5.070.000. Nah, kita masuk cash in bank senilai 5.700.000, atau nanti biar supaya bisa keluar tersendiri kita nolkan dulu cash in banknya. Kita masukkan akun yang kedua, bank service charge. Bank service charge kita masukkan di debit
250.000. Berikutnya akun yang ketiga, interest revenue. Interest income kita masukkan di kredit senilai 5.320.000. Supaya cash in bank-nya muncul secara otomatis, jumlahnya klik aja di cash in bank. Sudah debit kreditnya sama. Berikutnya memo yang ke-1 itu masih ada gaji Desember, berarti wages and service expense. Oke, senilai 3.500.000. Ada telepon and electricity expense. Telepon and electricity expense senilai 1 juta. Sedangkan kreditnya kita pilih expense payable, utang beban. Ya, secara otomatis kita simpan dan tutup. Masih di menu yang sama, tanggalnya memo yang kedua. Memorial kedua. Untuk memorial yang kedua tadi, persediaan tadi tersisa 10.700.000 ya, di neraca saldo sebelum penyisian 10.700.000, tersisa 4.850.000, berarti yang terpakai 5.850.000. Kita ke store supplies expense. Store supplies expense nilainya 5.850.000. Ini dapat dari saldo sebelum penyisian 10.700.000 dikurangin sisa saldo akhir 4.850.000. Ini store supplies pada store supplies expense pada store supplies. Berikutnya yang kedua, beban sewa, berarti rent expense. Rent expense ya, rent expense-nya senilai 2.500.000. pada prepaid rent. Berikutnya yang ketiga, beban asuransi, insurance expense senilai 1.250.000 pada prepaid insurance. Yang keempat, cadangan tadi 5% dari saldo piutang. Saldo piutangnya itu 925.100.000 dikalikan 5%, adanya 46.225.000. Sudah ada saldo cadangan kerugian piutang 11.490.000. Jadi beban kerugian piutangnya yang dianggarkan atau dibebankan ada 34.765.000 dengan akun bad debt expense. Bad debt expense 34.675.000. Kreditnya allowance.
Oke, keempat, cadangan untuk penyusutan kita akan buat jurnal secara otomatis. Untuk selanjutnya simpan dan tutup. Sudah selesai. Untuk seluruh dokumen selanjutnya kita akan cek daftar neraca saldo setelah penyesuaian di menu buku besar. Sudah laporan keuangan, kita buku besar, neraca saldo klasik, double klik, kita pilih 31 Desember 12 2015. Nah, di sini akumulasi penyusutan 16.500 masih saldo awal, ya, 16.500. Kita akan menyesuaikan secara otomatis melalui aktivitas secara periodik. Sekali lagi, aktivitas periodik. Proses akhir bulan kita pilih bulan Desember 2015, kita oke. Nah, proses akhir bulan telah selesai. Selanjutnya kita bisa cek di buku besar, di laporan buku besarnya, neraca saldo klasik 31/12/2015, termasuk parameter 10 kita copy aja. Nah, di sini sudah ada penyusuan sudah bertambah menjadi 17.600. Demikian untuk mengentri seluruh dokumen yang ada di PT Angkasa. Selanjutnya akan kita lihat laporan keuangan dari PT Angkasa. Ada di menu laporan, daftar laporan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Kita masuk ke laporan laba rugi. Nah, di laba rugi standar, laporan keuangan. Di sini semua detail laporan sudah ada, tinggal kita klik satu-satu. Laporan laba rugi standar. Double klik. Periodenya dari tanggal 1 bulan 1 2015 sampai 31 Desember 2015. Selanjutnya kita klik OK. Untuk parameter lain biarkan saja, kita klik. Nah, ini sudah ada laporan laba ruginya. Nah, laporan laba rugi ini bisa kita simpan, kita ekspor ke dalam bentuk Excel, atau kita simpan dalam bentuk PDF. Ya, tinggal klik di atasnya sini. Laporan yang lain setelah laporan laba rugi bisa juga dilihat laporan laba rugi, laporan laba ditahan, neraca dan arus kas. Nah, bahwasanya untuk praktek PT Angkasa telah kita selesaikan. Terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan kasus-kasus berikutnya. Terima kasih.